Podcast lawan. Podcast lawan. Di hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya? 19. Batam dingin ya? Duh, berapa hari ini hujannya awet kayaknya minggu ini. Malam minggu pula tuh. Ngerti sendiri lah ya kan? Iya. Apa yang digesek tahu lah. Macam-macam lah digesek. Digesekkan antara sendok sama ini ya kan? Apa? Wali. Kira nasi udah goreng. pakai sendok pula sekarang. Nasi goreng, bodoh. Kita dingin-dingin ini kayak Eropa. Oke. Jadi kita Kulit kering, woy. kita datangkan intelektual. Oke. Betul. Intelektual dalam bidang apa nih? Nah, langsung aja perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Saya belum kenalan sebelumnya dengan para host-host. Sengaja biar Sengaja. langsung sini. Biar Oh, langsung Biar sini nggak gitu fake. ya. Oh gitu. Kalau orang kan di belakang udah kenal tapi di apa kabar ya? Gitu nggak bisa. Sok-sok kenal gitu Nah, ya. kalau ini kan betul-betul baru Udah kenal. gitu ya. Nah, Oke, gitu. baik. Kalau tadi saya diminta kenalan dulu, oke lah saya kenalan dulu lah ya. Bang ya, izin. Nama saya Robi Kurniawan. Panggilannya Robi, Bang. Robi. Sehari-hari kalau kata orang tadi dibilangnya intelek, sebenarnya jangan disingkat di akhirnya, Bang ya. Jelek banget ya, Bang. Iya, apa tuh? Telek, Bang. Telek. Iya. Nggak boleh. Bisa jadi Iya. telek. Ya, nggak boleh, Bang. Ya, saya nih kalau kata orang, Bang, terlalu banyak kegiatan sehingga orang pun pusing nyari saya siapa nih, Bang. Oh, jadi abang Iya, nih. Iya. Karena alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang percaya untuk memegang beberapa bagian. Nah, salah satu dari kita sudah disebut intelektualnya juga ada, saya akademisi, Bang. Saya dosen. Dosennya di pariwisata. Di pariwisata. Iya. Di itu ya. Baloi. Ya, di Baloi. Bang. Gedungnya tinggi-tinggi tuh sini kan. Iya. Saya cakep sih. Oh iya. Cece. Baik. Lalu berikutnya juga kalau keseharian saya selain sebagai akademisi juga sebagai seorang HRD ya di salah satu badan pemerintahan di Provinsi Kepri dan sedang menjalankan usaha nih ceritanya. Nah, apa pula tuh? Kerjaan samping. Ini usaha kita di bidang peternakan. Nak lebaran nih ntar ya. Udah mau lebaran kurban. Abang jangan kandang Bang ya. Bahaya, Bang. Jangan kandang-kandang jangan, Bang. Abang udah berjenggot macam itu dikira sama nanti, Bang. Bahaya. Di Bandot. Di mana tuh peternakannya, Bang? Kita kandang sementara ini di Jalan Kuputri. Itu di Kemana tuh? ya, Batam Center. Batam Center. Depan Mitra 10. Oh, Hotel One. Hotel One belakang dia ada lahan kecil. Nah, situ lah. Oh, situ. Nah, Di KCE dulu. ya, nanti kapan-kapan boleh main. Ada kehidupan belakang situ rupanya. Ada gitu. Bang. Kira ada. Di tengah pandemi ini. Tak kira aku semak-semak gitu aja kan. Lewat tempat semak dari ya. tempat itu di tempat maksiat, Bang, dijadikan tempat kurban gitu, Bang. Cocok, keren Bang, Masih mantap. jalan ya kan. Nah, terus juga kita tadi juga kenapa kok saya diundang kemari, ternyata ada hal yang menarik yang ingin dibahas. Saya juga bergabung di Gcraft namanya. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional itu untuk Provinsi Kepulauan Riau. Oke, nanti kita korek lagi. Nah, di boleh kita gitu. Mungkin itu dulu mungkin. Boleh. Terlalu banyak nanti saya semua nanti ya. Nah, kebetulan beliau ini satu marga sama wali kota. Apa itu? SEMM. Oh, satu marga. Iya. Aduh. Itu gelar, Pak. Bukan marga, Pak. gelar. Sama masalahnya. Iya. Satu marga. Saya sempat mikir di mana saya jumpa sama wali kota segelar itu. Hubungannya apa nih ya kok marganya sama? Rupanya gelar. Gelar ya. Kirim ke marga tadi kan. Nah, gimana tuh? Nah, aku kan nggak tahu nih, keluh kesah pernah jadi mahasiswa, keluh kesah menjadi dosen. Apalagi di Batam, aku nggak tahu apanya kayak seperti apa. Oke, kita kaitkan dengan musim pandemi kali ya. Hari Boleh, ini jujur kalau saya sebagai dosen, Mas, kalau biasanya itu katanya jadi dosen di kampus yang di Baloi itu, Mas, katanya enak maksudnya, Mas. Kenapa? Jadi kalau pagi hari saya bekerja, mengajar itu menjadi refreshing bagi saya.
Iya. Wis, iyalah melihat mahasiswa-mahasiswa yang diajar gitu kan. Iya. Ngajarnya bidang apa tadi? Pariwisata. Pariwisata. Pak. Kalau teknik, aduh. Berdebu. Teknik elektro kan kayak aku kan. Ada cewek tapi bentuknya kayak resistor. Ya kan? Kapasitor ya. Kapasitor, dioda. Nah, pariwisata Ya, harus lembut. harus lembut, harus melayani dengan hati. Oh, gitu pasti ya kan. itu, pasti. Harus bermake up kalau datang. Karena emang standarnya hospitality harus seperti itu, Mas. Harus bermake up. Harus. Karena memang Beda lah lu. paling minimal beda. Ya, karena emang konsepnya kan hospitality nih ceritanya. Oh, iya pula. Gitu, Iya. gambarannya. Kalau di Bandung ada nama kampusnya NHI, pariwisata. NHI Bandung. Wih, pakai scarf gitu, Man. Ya. Waduh, pakai Yang- rok spam. Aduh. Waduh, man. Ke sini tak ada, Tapi kan lumayan suruh berdandan, harus wajib berdandan. Harus. Karena emang di tourism itu kan kita tahu bahwa Kepri ini kan tempatnya Salah satu. salah satu tempat yang dijadikan destinasi wisata. Jadi kita harus mensupport SDM kita untuk memperkuat pariwisata kita. Nah, kalau biasanya saya berjumpa langsung nih dengan mahasiswa-mahasiswi saya, pandemi luar biasa ini bisa menghalangi ya, atau bisa mempospon pertemuan saya dengan mahasiswa saya. Sampai hari ini saya sudah 2 tahun tidak pernah berjumpa dengan mahasiswa saya. Betul-betul Betul. kuliah from Karena home. memang, Lecturer from home. Kuliah dari rumah. Ya. Jadi memang benar-benar belajar dari rumah aja gitu loh. Jadi efeknya kalau sebagai dosen itu ya kita yang biasanya suka jalan, suka nyapa, suka ngelihat mereka kerjasama, Iya, hari ini dengan online agak sulit sebenarnya. Apalagi yang kalau online itu tiba-tiba gitu ya, atas baju, entahlah gitu kira-kira. Iya, bisa jadi. Banyak itu. Nggak tahu bisa pakai sarung aja kan? Nggak tahu kita. Tidak tahu, tuh kan. Nah. Dulu kan tuh. Nah, jadi emang kalau kendala saya sebagai dosen, tantangannya adalah bagaimana supaya teman-teman di sana itu bisa mendengar dengan baik, Iya, benar tuh. betul. dan bagaimana supaya mereka juga mengerti apa yang saya omongkan. Karena terkadang di saya sinyalnya bagus, di mereka yang tak bagus. Betul. Rata-rata gitu sih. Nah, itu masalah hari Face to face tuh lebih sedap Iya. Lebih sedap. berinteraksian. Benar. Udahlah, perhatian manusia itu sangat singkat saat ini kan. Iya lah, perhatian manusia kan sangat singkat saat ini kan. Benar. Bisa nengok sana, tiba-tiba nengok handphone, tiba-tiba sini gitu kan. Ya sekarang ada orang ini udah autis handphone semua, jadi ngobrol pun dah. Anti teman apa yang tadi, Wak? Nah, itu udah tak sedap yang itu. Jadi betul-betul lah, mau dari guru, dari semua pun Semua harus lah. putar otak sekarang ya Sama. biar pelajarannya jadi menarik. Benar. Akhirnya kita banyak bermainnya adalah bagaimana supaya mahasiswa mengerti. Jadi konsepnya adalah kita kasihkan tugas-tugas yang berbasis kepada mereka turun ke lapangan atau searching daripada kondisi saat ini, gitu kira-kira. Berarti kalau setel wisuda tuh setel online nggak tuh ya? Nah, setelah wisuda setelah online. Tapi yang kali ini di kampus kami sendiri belum ada wisuda. Oh. Jadi udah dipospon dari tahun lalu, wisuda tahun lalu dipospon hingga tahun ini harus dibarengkan. Harusnya 2021 bulan Agustus. Cuman karena kondisi Batam lagi Ya. merah merona macam ini, Merah merona. agak sulit lah. Ini lagi bingung apakah akan online wisuda atau seperti kampus yang di Batam Center, konsepnya drive thru. Ini lagi diatur. Wisuda drive thru. Lo belum pernah lihat ya? Wisuda drive thru tuh. Sekarang coba pikirin kalau seandainya kita beli barang makanan lah, salah beran lah. Kalau drive thru gimana? Datang, Sebut nama, Iya, sebut pesanan. Ambil pesanan, pulang. bayar balik. Sama macam ini. Sebut Jadi nama kita, itu kan. kita ngantri nanti, ngantri pas waktu di gerbangnya itu nanti sudah ada panitia tuh. Berapa NPM dia, siapa nama dia, kontak ke mimbarnya sana. Sampai di mimbar sana disebut lah pas kita dekat-dekat tuh kan. Saya misalkan ya. Wisudawan yang berikutnya kita panggilkan Robi Kurniawan SEMM gitu ya. Majulah mobil tuh ke dekat panggung, buka pintu saya, keluar, jumpa Pak Rektor. Nunduk, putar, salam gini, balik ke mobil, pulang. Mak drive thru, Wak. Itu ada. Itu kampus di daerah Batam Center. Itu cuma di Batam ada apa di luar ada kayak Hampir semua bukan hampir, ada beberapa kampus yang macam itu. Di Jawa pun juga ada. Drive thru dalam mobil. Dia keluar dulu jumpa sama rektor dia, salam covid macam mana, pokoknya udah lepas dipindahkan dia punya tali, balik. Langsung pulang. Macam mana kalau mobil rentalnya mau balik ini? Pak cepatlah Pak, 2 menit ini dicas dulu Pak. 2 hari ini.
Bingung kalau mobil rental macam mana tuh ya? Kalau pakai motor, Kalau motornya apa? Ada. Ada tuh motor lah. motornya custom lagi. Buang. Setel chopper ya. Orang Ya. itu geber langsung. Macam itulah kira-kira. Nggak punya motor, nggak punya mobil. Jalan kaki lah. Setel jalan kaki lah pakai payung. Naik angkot jodoh. Wah, bimbang. Iya juga. Bang, ke kampus ini berapa, Bang? Langsung. Aku jauh. Apalagi yang itu. Ada yang musiknya dalam. Ada musiknya dung. Bentar. Karena aku kuliah tapi nggak wisuda aku, malas. Nah, pula. Bisa ya, Pak ya? Karena kampus aku tuh dari sini nih, Batu Ampar kita daerah nih. Macetnya tuh sampai ke Primol. Sudah saya memutuskan tidak mau wisuda. Mati anjing sama semua itu. Yang penting aku lulus nggak wisuda, dapat ini. Dapat ijazah nih. Ijazah udah. Tak lulus dah ya? Nggak capek, aku bilang capek. Ini kosan aku tuh kan di gang. Keluar pintu itu udah macet orang. Orang legang ada juga. Iya, karena ibu-ibunya datang ini pengen nengok kosan kan. Aduh. Apalagi pengen nengok kosan aku kan. Wah, jangan wah. Chaos ya. Ini nggak usah ya nggak? Gitu. Nah, banyak kegiatan sampai HRD untuk. Ya, saya di salah satu badan pemerintahan lah. Nah, Nah, kalau jadi HRD nih, triknya bagi kan banyak yang nganggur nih. ya, Ya kan, pandemi ini atau anak-anak baru wisuda tadi kan. benar. Gimana trik biar masuk di perusahaan tertentu? Baik, kalau trik sebenarnya ini ada hal menarik dari dunia apa ya? Dunia personaliaan itu adalah anak-anak yang baru lulus itu kan pasti belum punya pengalaman ya biasanya ya. Tapi syaratnya di beberapa perusahaan harus ada. minimal pengalaman Itu dia. kerja selama 2 tahun. Nah, makanya kenapa salah satu caranya adalah ketika mereka kuliah itu ada namanya kan magang tuh atau PKL. Sebenarnya itulah yang menjadi kesempatan mereka yang bisa mereka lampirkan bahwa mereka berpengalaman di bidang itu setidaknya. Dan yang luar biasa lagi, banyak orang-orang yang hari ini kan semua kepengen kuliah di luar Batam. Karena dianggap pendidikan Batam kualitasnya kurang baik. Tidak sebaik yang di luar sana, yang di Jawa. Padahal sebenarnya ada hal menarik. Anak-anak di Jawa sana, hasil survei saya dan teman-teman saya dan juga junior saya bahwa mereka tuh cemburu dengan orang Batam. Hah? Kenapa cemburu dengan orang Batam? Mereka kalau siap kuliah itu nggak tahu mau kerja apa. Karena pengalaman belum ada kan, cuma harus magang. Cuman di Batam yang bisa Anda paginya kerja, malamnya ada kuliah. Jadi Anda tidak perlu pusing lagi nih untuk mencari namanya adalah tempat kerjaan. Atau yang lebih luar biasa kira lebih baik lagi buka usaha sendiri. Dan anak-anak Batam itu hebat, punya uang 5 juta atau 6 juta atau 10 juta lah maksimal, udah bisa ambil franchise kan? Iya yang sih. minuman-minuman itu, gerobak-gerobak. stand Stand-stand itu. Stand-stand yang biasa yang jual air, jual air ya, gitu. jual minuman-minuman itulah. Itu kan harganya under 10 juta itu. Ya benar. Nah mereka bisa jualan tuh loh. Ini Macam kau punya lah kemarin kau jual burger apa tuh? Bukan Burger. franchise itu. Bukan ya? Bukan. Kan gerobak ya itu. gerobak. Gerobak. Nah macam itu bang. Itu. Jadi kalau bilang strategi tadi lah sebenarnya satu memang pengalaman kerja. Kedua ini hal penting yang semua harus dipelajari. Pandai ngomong, pandai bercakap macam abang-abang ini. Itu paling penting. Pandai lobby lah. Paling lobby ya, communication skill penting. Banyak hari ini anak-anak bahkan mohon maaf bukan cuman yang tamat SMA, anak tamat S1 pun tak bisa terima kerja sebab dia tak pandai mengeluarkan apa yang dia inginkan. Nah, terus. Dia kepengen misalkan nih, dia kepengen punya ide di company-nya tapi dia tak tahu macam mana sampaikan. Susah juga. Nah, kasih tahu pun bimbang kan? Takut tak diterima. Padahal sampaikan dulu aja gitu gambarannya. Yang kedua adalah skill di bidang digital. Skill digital itu salah satunya adalah mungkin desain. Ini baru nih. Ya, ini jadi hal yang paling sering menjadi pertimbangan HRD. Contoh, di antara semua misalkan nih ada 10 orang calon lah misalkan pekerja di tempat kita. Company apapun itulah. Anggaplah company yang bukan sebagai operator ya, tapi company misalkan administrator dan sebagainya gitu ya. Office lah. Ya. Ada 10 orang yang semuanya skillnya hampir sama, tapi ada satu aja orang yang pandai desain. Dia bisa kepilih. 9 lewat. 9 lewat. Sebab apa? Sebab desain itu sekarang tak lagi sulit.
belajarnya. Tak perlu pakai aplikasi namanya Photoshop yang berat kan komputer atau mungkin pakai Corel kayak gitu ya. Ada kan sekarang yang gratisan di online. Namanya pakai Canva kah atau apa kah gitu kan. Nah, itu mereka bisa belajar sendiri gitu loh. Nah, dari sanalah dibutuhkan skill untuk paling tidak nih dia bisa membantu perusahaan untuk mendesain apalah multimedia. Kadang pun hari ini tuh company-company pun kadang semua nggak punya Instagram. Tuh. Ya, rata. Walaupun terkadang tak fungsi juga Instagram untuk apa. Iya, Cuman sekarang ini kan eranya di mana orang kalau seandainya mau cari company dia cari dulu Instagramnya, sosial media dia. Dia bilang apa sih dia punya produk tuh apa. Nah, itu yang dia jual ke orang lain. Itu makanya kenapa sosmed menjadi hal penting. Nah, jadi tadi adalah communication skill, yang kedua adalah digital skillnya. Digital skill ada satu design, atau kalau misalkan bisa lagi, kalau lebih hebat lagi bisa buat editing video, editing foto juga menjadi hal penting, atau buat website secara gratis. Itu pakai WordPress juga bisa, tanpa harus pakai coding. Itu menurut aku hal yang paling baru loh. Karena kita kan nyari kerja zaman kapan emangnya? Ya, tahun 2010 kali ya, 11 lah. Ya. Jadi ada namanya itu literasi digital, Mas. Nah, itu paling penting. Jadi literasi hari ini bukan cuma literasi sebatas membaca, tapi juga sama literasi digital. Ya, nah, inilah yang harus kita kembangkan ya. Mungkin melalui podcast inilah juga kita bisa kembangkan bahwa hari ini digital itu penting, dan tanpa kita ajarkan pun hari ini mak bapak kita itu semua udah pandai main Facebook. Iya, betul juga. Betul. Mak kau ada Facebook, Man? Mak aku ada Facebook. Ada, Pak? Wih. Kalau cewek, siapa tuh, Bang? Kalau dia upload foto kan, aku bilang, "Mak, udah malam tidur." Kasih gambar orang marah. Emot orang marah. Dia pandai gitu. Aku punya siapa yang aja. Antara lintar lovers nggak, Mang? Tak lama aku orang-orang ini Mak Betty. Mantap. Mak aku ada Facebook tapi ku blok. Anak kurang aja ya. Aduh. Sampai kena abang ini dia bercakap tuh macam orang Melayu. Apa orang Melayu? Dari umur 10 bulan, tak Batam. Mak, umur mati tidak orang Batam lah tuh. Kalau lahir, saya dapat akte lahir itu dari negeri Rendang. Oh, Minang. Ya. Jadi lapar. Sambal balado. Ya. Tadi Abang kan sudah makan sih, Pak? Nah, itu kan masuk. Kalau udah jemput makanan lapar lagi. Lapar lagi, oh gitu. Teringat lontong-lontong di sana. Iya, Pak. Lontong paku, lontong cubada. Udah face biasa. Yo, yang terbaik, Man. Nah, Kangen ke Padang ya. Aduh, banyak makanan enak. Pengen balik Padang. Enggak, biasanya kami ada acara musik di sana setiap tahun. Jadi kami ke sana. Di sana itu suruh main di situ. Makan. Enggak, mainnya cuma 10 menit, makannya 24 jam. Apa kopi Milo kan? Kopi. Baik ayo itu Batam. Aduh. Gimana nih? Eropa sudah mulai festival musik semua ya kan? Ya, udah mulai. Hellfest ini sudah. Amerika ya udah mulai tour semua kan? Iya, ini Indonesia lah Aduh, kapan nih? Lockdown. Ya Usaha-usaha kecil. Buat festival musik boleh, tapi usaha kecil gitu loh. Sekarang ini kan lagi tren orang vaksin nih. Ya. Berkerumunan. Udah vaksin, Bang? Belum. Udah pertama. Pertama sudah, Abang belum? Belum. Minggu depan kata kemarin aku nolak nak vaksin kan. Nah, lepas itu? Kata bos kerja, kau nak masih kerja kat sini tak? Iya, Bos. Ancamannya dipecat. Terpaksa lah vaksin. Kata kawan aku, "Wah, kalau nak hilang ke vaksin gampang. Habis vaksin kau minum air kelapa tu." Bersih, katanya bersih. Gimana tuh? Kan air kelapa menetralisir kan? Masuklah Anabel Anissa gembel itu ya. Anjing pakai air kelapa. Jadi emang sebenarnya kalau saya bilang kalau ada orang yang nak cakap tanah vaksin itu kalau saya rasa pikir-pikir ulang lah. Sebab itu adalah hak kita untuk mendapatkan vaksin. Nah, apa sebab itu kita tak bayar, kata kita tak bayar. Sebenarnya kita yang bekerja ini kan sudah bayar pajak. Yoi. Dari uang itu diputar dia untuk vaksin. Ada itu kan hak kita ya, kita pakai aja lah.
Tak mungkin pula negara membunuh kita senegara nih kan? Tapi saran aku bila yang nggak mau vaksin, bagus langsung ke galang aja. Oh gitu? Bukan, biar dia berkerumun dengan orang-orang yang positif. Jadi imunnya kuat kan. Kalau dia negatif, oh berarti udah bagus nih, keluar. Bisa gitu kan. Masuk akal kan kalau itu kan. Anabel aku masuk akal. Langsung ke sana Pak ya? Iya, jadi kan tubuhnya udah terbiasa nih. Oke. Karena vaksin sekarang pun udah merambat ke semua, Wak. Kita mengurus ini harus ada kartu itu. Iya. Iya, benar. Wak. Jadi sekarang tuh kan nak ngurus apa-apa semuanya kalau dari perusahaan tadi itu ada kewajiban perusahaan. Kalau dari mungkin yang lain ya kan isunya kan saya belum dengar langsung kita ya. belum betul-betul Isunya konkret kan katanya kan nanti kalau seandainya kita nak ngurus-ngurus apa ke pemerintahan takutnya dia minta minta kartu vaksin dan sebagainya. Ya, tapi tolonglah diatur misalnya hari ini Tiban 1, orang Tiban 1, hari ini Tiban 2, ini Wah, macam yang baruan ini di panggung kan? Iya, Temanggung, macam Sungai Panas, macam semua. nonton konser, Wak. Iya. kan kita yakin kan bapak-bapak yang di pemerintahan kan masuk pemerintahannya susah kan, tesnya banyak ya kan. Pasti. Oh iya. Ya, diatur lah itu sistemnya. Tes mantap, susah, the power orang dalam ya kan? Rata-rata lah macam Ya. itu. Itu kan dia kan Nah. ada banyak hal ya kan. Ah. Ada doa, ikhtiar, tawakal, terakhir paling penting. Orang dalam. Aku lihat pun abang ini emang taat ya. Iya, tahan. Twitternya isinya, waduh. Kan Twitternya Instagram, kan? Pak. Instagram tapi ada quote Twitternya, bukan Twitter Oh, dia. iya. Itu aja Pak. Oh, kan dari Setidaknya pun Twitter. tak kosong fit itu. Tapi upload terus aja nanti. Nah, ngomong-ngomong keterampilan digital, dia keterampilan digitalnya oke, Pak. Ada marginnya di atas di setiap postingan Instagramnya ya. Iya. Bagus man, nggak kayak kita berantakan. Ada watermark gitu ya. Kita zoom. Kita asal bagus aja. Yang blur-blur itu bagus bagi kita. Abang ini udah siap besar, men. Iya, kita besar tapi ini lihat belakang. Lihat pintu belakang. Orang ini masih depan muka gitu. Kita ini masih belakang malu-malu. Nah, ngomong hewan kurban nih. Ah. Banyak juga postingan abang kulihat tentang hewan kurban, bahkan ada Instagramnya Iya, kan. benar. Pas pulang mau lebaran, Iya, emang itu, cocok itu. abang ini promosi. Berarti abang di yang kandang sana nih Masalah perkambingan. kambing kambing ada lembu juga. Ada lembu. Lembu apa sapi? Sapi. Sapi. Kalau kambing bilang Kalau kambing lembu. bilang lembu. Oh iya. Itu hujan tuh panen. Oh iya, hujan pula ya. Bisa lah, Bang. Aduh. Nengok aja kalau agak-agak apa nengok kan. Coba kenal orang ini. Bang udah panen. Oh, macam itu. Agak lain ya. Gimana lah itu yang kita bisa gunakan yang lain sih? Ya, Bang? ya, Tak ya. boleh, ya kan? Apa Udah ada boleh? golongan, ada golongannya. Ada golongannya itu, men. benar. Jangan dikit. Harus banyak. Tanggung kalau Ya dikit. dikit aja jangan, apalagi banyak. Oh ya. gitu, salah ya. Nah, masuk nih, Bang. Hmm. Menurut aku tuh salah satu bisnis yang oke karena yang biarpun yang makan daging itu menengah ke atas ataupun orang bawah tapi kadang seminggu sekali, Iya. paling nggak ada. Benar. Ini bakal pas mau Idul Adha aja emang apa bakal seterusnya nih, Bang? Oke, usaha ini sebenarnya usaha dari 2006. Udah lama berarti. Tapi usahanya usaha musiman. Hmm, Jadi tidak ini. setiap tahun sekali, itu doang lah. Oh. Macam kita pengerjaan gitu lah. Hmm. Ini kita mulai dari tahun 2020 kita mulai seriuskan karena ada permintaan dari salah seorang ya apa ya bahasanya adalah investor Batam lah yang waktu itu katanya dia nak menangkan rekor muri hewan kurban. Wah itu. Oh, iya. Dan jual handphone. Nah, saya sebut aja langsung. Nah, kita mulai dari situlah kita bilang bahwa oke, udah ada permintaan dari beliau sekian ekor sapi, kita coba lebihkan sekian ekor sapi. Ternyata ketika hari H kita buka, permintaan banyak. Hewan kurban udah habis semua, tapi masih ada yang datang. Sampai dengan hamin seminggu, hamin 10 hari itu ada yang datang. Nah, itu kita hitung, wah banyak juga nih yang nyari kita gitu kan. Walhasil kita bilang, oke. Coba dulu, waktu itu abang promosinya lewat apa? Sama, sosial media doang. Sosial media aja ya? IG saja. Sangat berguna, sangat Instagram bagus, ya. doang, iya. Nah, Instagram ngomong nih bagus pakai watermark. Nah, terus dari situlah kita mulai 2021 kita bilang kita mau punya mimpi bahwa nantinya Batam sudah punya tempat ternak di Temiang. Iya, betul. Benar ya. Iya, itu. Cuman kan itu sebatas tempat ya ternak doang. Kita kepengen nantinya punya konsep, ini lagi nyari lahan, lagi nyari siapa investornya nanti di daerah Barelang. Kita pengennya Batam ini kan katanya kota wisata nih.
Kita pengen buat wisata lain di balik itu semua. Iya sih, rata-rata. Nah, Buat hal yang baru mungkin. benar. Hari ini tuh kami mulai ada hal unik. Anak-anak itu datang ke kandang kami tak bisa membedakan mana yang kambing, mana yang sapi. Jadi dia tengok kambing kecil, dia tengok sapi, kambing besar nih. Ini gimana nih? Aduh, Tolonglah orang yang anaknya tuh siapa tuh ajarilah anaknya sapi itu sapi mana, kambing mana. Kalau kambing tuh berjenggot lah memang banyak kata. Kalau sapi ada jenggot ya? Jarang berjenggot, dia cuma lebih kulit aja. Mengambil. Jadi situ, kita pengen bahwa nanti ke depan itu usaha daging musimannya juga ada, tapi selain itu kita juga ternak di sana, pembesaran. Jadi kita beli mungkin beberapa pasang ekor sapi atau kambing biar dia beranak terus gitu kan. Nah, tapi satu sisi itu juga kepengen bahwa jadi tempat wisata. Dan juga bisa jadi ini juga, jadi hasil daging Batam sendiri khusus. Benar. Jadi, jangan ngambil di luar, kita ada ternak sendiri kok gitu kan. Dan hari ini juga kita pengennya bahwa mandikan sapi itu jadi hal yang unik bagi orang Batam. Mandikan sapi, naik sapi, kasih makan sapi itu hal yang tahan dia berjongkok kasih rumput. nungguin. Kalau kat Jawa sana kan biasa. Meres tetek sapi. Itu juga bisa, benar. Susunya dijual lagi bisa jadi. Bagi adik-adik mau belajar dari kecil. Sebelum langsung turun langsung ke sapi Biar tak kaget. Iya. Biar tak kaget pas jumpa tuh kok yang dulu tak macam gini. Nah, iya juga. Kenyangnya sama gitu. Yang kalau sama gitu ya. Karena kalau di Bandung aku kuliah dulu. Itu ada ini kelinci. Iya. Ngasih makan kelinci. Nah, mana tahu Abang nanti variasinya ada kelinci biar adik-adik ya juga ya kan. Nanti banyak hal yang kita kepengen bangun caranya dalam sisi yang uniknya lagi itu kenapa kami kok berani karena di Batam ini sebagai besar pemainnya itu adalah mohon maaf teman-teman senior, orang-orang yang sudah secara usia sudah old lah, jadi bahasanya sudah tua. Nah kita kepengen bahwa kok kayaknya anak muda nggak ada yang main di bidang peternakan ya, karena nggak keren Bang, gitu aja masalahnya. Iya benar, katanya nggak keren, tapi ternyata ketika kita boomingkan di Instagram itu tinggal bagaimana kita mengatur dan menggiring opini orang-orang itu. Betul. Hari ini tuh kami pemain baru di Batam untuk yang skala besar ya. Kalau yang lain kan nanti yang udah pasti besar semua tuh punya tuh. Udah punya banyak klien lah, udah punya banyak langganan. Kami ini kalau orang baru susah juga mencari langganan baru. Akhirnya pakai konsep, pakai mitra. Jadi kami mengajak orang lain juga supaya ikut menjualkan sapi kita. Invest lah. Jualan sapi kita Bang, jualkan tapi dapat fee Bang nanti Bang. Mantap abang mau bantu kita. Macam juga ya. Iya, jadi kita jadikan mereka, tapi ada satu buah syarat adalah mereka harus punya Instagram dan Facebook. Syaratnya doang. Kenapa? Setiap hari dalam grup saya akan berikan, saya spesialis untuk bagian marketing digitalnya, saya akan kirimkan dalam grup itu materi desain setiap harinya. Jadi setiap saya kirim materi desain, seluruh mitra itu harus post di Instagram mereka, post di Facebook mereka, post di story WA mereka, dan harus ngeblast ke WA story mereka. Konsepnya kami, karena saya juga orang marketing, background saya adalah marketing dan HRD sebenarnya, dua jurusan. Ya, konsep saya adalah gimana caranya supaya setiap orang kan punya circle masing-masing. Ya, macam abang, circle di musik. Atau teman-teman musik nanti mau berkurban satu ekor sapi, why not? Bisa. Nah, nanti bisa jadi juga teman-teman dari perusahaan yang mana, abang kerja di mana nanti. Nah, ajak yang lain. Nah, kita masuk lewat jaringan itu. Nah, uang hasil kita mulai Lebaran Idul Fitri hari ke-5 kita mulai. Berarti udah jalan berarti ya? Penjualan sapi sudah mulai habis sekian puluh ekor sapi, sekian ratus ekor kambing. Nah, dan ini mulai minggu ini hampir per 3 hari sekali sapi turun semua, dan kami turun semua kandang kita. Itu target kita adalah hitungan kami, insya Allah kami menjualkan 300 sapi rencana kami dan 500 kambing rencananya. Banyak tuh. Nah, itu rencana kami. Dan memang kita kerjasamanya adalah konsepnya anak milenial kayak kita ini kan kolaborasi dan bersinergi. Artinya jangan saling pijak, jangan saling ngambil jatah orang lain. Contoh misalkan ketika abang tinggal macam inilah, dekat sini Batu Ampar ada masjid mana, musola mana.
Abang ke nama pengurusnya. Rupanya yang duluan masuk proposalnya abang ini. Abang utang juga nggak apa, tapi bukan berarti abang bilang, Pak saya aja ya nggak usah dia. Tapi sering menguatkan. Ketika menguatkan, orang bilang, oh oke, udah 2 marketing datang, orang yang sama, oke makin kuat. Dia makin akan kemari ke kantor kita. Percaya gitu ya. Membuat komunitas makanya. Benar. Jadi satu sisi yang hari ini kami ingin berikan kepada masyarakat adalah syiar tentang pentingnya berkurban. Bahwa hari ini kita bisa beli motor Vario, Iya betul. kita bisa beli mobil, kita bisa beli handphone berbagai jenis, Yang dari yang murah sampai yang paling mahal. Tapi masanya cuma 3 juta rupiah setahun, kita nggak bisa keluarkan. Tuh. Dan alhamdulillah target marketing kami memang benar-benar anak-anak muda. 3 juta itu kalau saya bagi per tahun, itu per harinya cuma butuh uang sekitar 10.000 rupiah. Nah, Man, kurban lo 3 juta aja, Man. Nah, Udah banyak kok perasaanku. Kurban apa lo? firman perasaan. Karena tahun depan kan masih ini masih gitu. Kalau biasa jangan kambing lah, lembu, Iya. sapi, apa kan. Tahun depan masih bisa, tapi kalau Kalau nggak masih Islam makanya nggak tahu. Anjing kau. tahun depan masih bisa tahun depan kalau masih hidup tapi. Kalau mau panjang. Iya, kalau masih hidup. Unta-unta tuh tak ada masuk unta. Waduh. Bapak kenapa nggak jual banteng Pak sekalian Pak? Mana tahu nih tiba-tiba diimpor dari Arab ya kan. Arab Saudi. Iya juga ya. Tapi iya juga ya. Pasti kan orang-orang kelas atas saya aja unta, masa Anda sapi ya? Gitu kan. Belum ada Pak Indonesia masuk unta Pak namanya Pak. Di sini untanya gemuk. Wak. Macam di Arab. Tapi kan marketing nih. Untuk Batam ini, kalau kayak kita kemarin yang lihat viewers kita tuh banyak dari Facebook ternyata. Nah, aku pribadi nggak pernah nengok Facebook. Benar. Nah, di Sama. perkambingan kita ini Sama. Kambingan. Perlembuan. Perlembu-lembuan, persapi-sapian. Kita pakai 2 platform itu. Jadi kita targetingnya kita Instagram Ads kita jalankan, Facebook Ads juga kita jalankan. Satu lagi tambah, Yang TikTok. berbayar. Iya, TikTok saya lagi mau nungguin. Sapinya suruh main TikTok. Iya, saya lagi mau nungguin sapinya. Viral kan? Iya. Viral kan? Jadi kita lagi nyari orang sebenarnya yang mau tahu ada yang bisa main TikTok sini, main-main sama sapi nggak ada masalah gitu. Kita lagi mau Bagaikan cari. langit di sore hari. Nah, sebenarnya sapi, kambing gitu ya. Nah, itu untuk dunia Facebook kita targetkan untuk yang usianya kan bisa setting itu ya. Setting usianya itu dari usia 35 tahun sampai dengan 50 tahun. Nah, tapi di Instagram itu dari 18 sampai ke 35. Jadi Ya paling nggak yang dari Instagram ngasih tahu bapaknya. ya banyak gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Dan tempatnya gambarannya. strategis pula ya, dekat kantor Kadin situ ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah efeknya luar biasa. Minum Apa dulu, nih? biar Biar tak, minum dulu. biar tak kemarau teka. Oh, siap. Kemarau. Salam terus. Aku udah. Diwakili dengan saya. Abang ini oke. Sejuk dia jadi waktu SD. Nah, dari kantor Kadin itu juga kita sebenarnya lagi nyari lahan-lahan sebenarnya awalnya, tapi alhamdulillah dapat di situ. Dan enaknya kan juga tertutup oleh dia kan sudah sebenarnya itu lahan perusahaan oleh Bang. Lahan perusahaan yang nggak tahu dia mau bangun apa di situ sebenarnya, tapi sudah di blocking dia pakai Seng. bukan sayang bahkan pakai batu tegak gitu. Oh iya. Susun dia. Ini apa patokan atau Nah, macam itu. Jadi ya, situlah akhirnya kita ke sana, izin sama dia pakai 2 bulan. Dia bilang, "Udah boleh sewa sekian." Main dia. Nah, lumayan sewanya. Berilah kambing. Iya. Dia lah Sebelum. Sebelum. Walaupun ada makin hari itu makin naik. Makin naik harganya. Kalau kami enggak. Nah, Instagramnya apa tuh? Perkambingan. Nanti di sini. Ya, Ada di sini. di baju Ini di udah sini. ada. Ini dia nih. @kandangberkah.id. Kandang berkah.id. Kandang berkah.id. Selamat editor, pakai baju dia. Iya. Kalau tidak kami suruh-suruh hanya bawa ini, padahal tak ada saya tidak bawa ini. Kandang berkah.id. Iya. Web juga ada Pernah jalan. ada yang komen nggak, Bi? Pernah ada yang komplain nggak baunya? Oh, kalau komplain sebenarnya ada hal unik. Kalau mau ngomong komplain itu di situ kan sebenarnya nggak ada orang. Karena kan sekalian kantor doang ya. Terus juga kalau sapi itu dia cuman baunya itu paling di pagi. Itu pun cuman radiusnya sebenarnya kalau kita sempat cek itu
paling jauh cuman setengah kilo, 500 meter paling enggak. Jadi nggak terlalu jauh banget. Tapi ya itu, ya namanya kita usaha, ada orang suka tak suka. Alhamdulillah kami disamperi dengan berbagai macam pegawai-pegawai datang gitu kira-kira gitu ya, dari dinas A, dinas B, dinas C yang bawa. Selfie sama sapi dia. Saya kira awalnya mau beli sapi Bang, awalnya Bang. Udah nungguin kita gitu ya. Enggak, kadang-kadang bilang, "Oh, ini harus bubarkan, harus ini." Terus wah, ini luar biasa. Ada juga gitu ya? Ada. Kalau udah sewa ya? Udah sewa, makanya ketika itu juga dan hari ini juga beberapa hari lalu saya juga diserang oleh beberapa media. Ya saya diamin dulu aja. Seberapa efektif dia punya media gitu. Oke. Abang Karena- kenal apa muka orang yang suruh buat begitu? Biar kami cari. Oh, iya Ya, gitu. ya tadi lah namanya kita usahakan ya. Kita sebenarnya tuh kalau kita ngomong baik-baik ya orang Iya, tua betul. juga pasti mau. Dan kita selalu bilang bahwa kita bukan usaha tetap. Kita usaha musiman. Ya, 2 bulan paling. 2 bulan palingan ya. Kalau sekarang abang sebelum masuk kemari pintu jalan tuh udah buka tuh dah satu. Iya. Nah di sepanjang jalan Yosudarso ini aja ada 3 orang jual kandang, jual Iya. sapi. Iya. Abang boleh tunggu dari paling ujung sampai paling ujung nanti sampai di Depan sini ada nih? lampu merah. Iya depan sini simpang. Macam. Tiban Macam. Tiban pun ntar lagi itu. Nah. Dari sampingnya tuh pulau aku rasa tuh nanti tuh. Nah semuanya itulah pokoknya sepanjang jalan itu nantinya. Biasa orang-orang yang macam tak suka tuh ya biasa dah. Ya, biasa lah. Saingan lah. Hal yang wajar, hal yang wajar. Baru kita masuk ke yang terakhir tadi. Apa tuh? Profesi abang terakhir tadi apa tadi? Gekra. Gekra. Oke, ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif. Ini berhubungan dengan teman-teman yang bergerak di bidang kreatif. Hari ini kan coba kita bilang gini deh. Batam ini apa sih tempat wisatanya yang ditanggalkan sebenarnya? Dari segi alam oke lah, tapi belum digarap secara maksimal. Iya betul. Batam yang dari awal disetting adalah untuk kota industri, Betul. bukan wisata awalnya. Tetapi karena hari ini industri sudah mulai menurun, perlahan-lahan pemerintah harus cari jalan keluar. Nah, karena Batam dekat dengan Singapura, akhirnya mengklaim lah dengan adanya mall-mall tadi, kita bisa angkat sekalian turismenya dengan wisata-wisata apa bahasanya? Kulinernya, Ya. wisata shoppingnya, dan wisata mungkin malamnya. Nah, ya kan Man? Wisata malam Ya. gimana Ya kan tuh? Man? Man, iya kan man? Wisata tak tahu aku wisata. Alah. Ya aku ngaku ya. Nah, macam itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi ada hal menarik. Coba kita lihat Bandung. Bandung itu salah satu daerah yang sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan Batam. Dia tidak ada daerah wisata sebenarnya. Coba kita lihat apa yang ada di sana cuman. Paling cuman tangkuban perahu. Apalagi? Kau putih. Kawah putih. Ih, pernah ke Bandung dia. Hei. Rebus telur ya? Dia sampai jongkok. Gedung sate itu kan peninggalan sejarah ya. Nah, seperti itu. Tapi ada hal menarik bagaimana Pak Ridwan Kamil itu menarik orang mau ke Bandung. Jadi bukan cuman karena tempat wisatanya. Kalau wisatanya tadi cuman kita anggaplah 3, sama kayak Batam. Paling mall ke mall, makan ke makan, malam ke malam. Iya. Ya guys itu. Kalau udah datang, udah habis. Apalagi yang mau dicari? Promo lah. Nah, akhirnya kalau Pak Ridwan Kamil konsepnya luar biasa. Dia gunakan anak-anak sekitar anak muda yang kreatif. Dia bangunlah sebuah ekosistem gerakan kreatif, ekonomi kreatif. Nah, pemerintah sendiri akhirnya juga membuat ini ada namanya gerakan ekonomi kreatif. Ada 12 subsektor yang dianggap sebagai ekonomi kreatif. Termasuk yang abang lakukan di dunia permusikan, Iya juga. dunia nggak digital, musik, dunia desain, kuliner, ada 11. Itu dari yang paling simple sampai yang paling ribet. Dunia perfilman, radio, itu juga masuk dalam dunia kreatif. Dan hari ini Bandung kita lihat, orang ke sana bukan cuman mau ke destinasi wisata doang, tapi nyari apanya? Nyari misalkan oke, di sana ada tempat aktivitas musik. Nyari pengalaman. Nyari pengalaman lain, Pak. Tapi Bandung tuh ngelihat ceweknya cantik-cantik bang. Ya, itu sumber daya manusia, Pak. Ini apa tuh? Inilah masalah Dari 10 cewek Bandung, 11 yang cantik. Iya betul. Itu dia masalahnya. Dan juga 10, 11 sebelahnya ikut cantik. Iya, yang gini cantik. dan juga sifatnya pun beda sama Batam. Beda ya, Pak. Wih. Kalau di Kalau Tabur gimana? kalau di Bandung kan kita senyum di angkot kan.
Kalau di Batam, apa kau? Kayak mana nih? Awak mau seram. Itu cewek Bang. Dulu kalau di Bandung kan, Ninglis tuh kan. Senyum ini kan, cantik-cantik nih aku Batam, buruk rupa nak. Takut hitam, kau kan hitam bodoh. Weh, cewek Batam. Rumah kau tuh ada debu-debu tuh. Jangan naik Grab, mak kau naik moto, kau naik Grab. Tapi men di sana kan kota fashion men. Nah, Apa fashion beda ke pun Batam nih? Juga masuk ke dalam dunia aircraft tadi, ekonomi kreatif. Maka di sana kalau kita lihat itu, coba kita lihat di Jogja. Kita kembali ke Jogja juga. Jogja tuh ada satu buah daerah yang sepanjang jalannya itu semuanya berbagai macam seni ada. Malioboro. Nah, Malioboro itu. Nah, saya sempat ke sana coba satu malam. Nah, anggaplah satu malam itu dianggap hari musik. Sepanjang jalan Malioboro itu semua jenis musik ada. Sampai ke ujung kan? Sampai ke ujung, iya. Yang lagunya lagu keroncong ada juga peminatnya, yang lagu pop juga ada. Yang kasidahan mungkin dari pop kasidahan. Apa? Ada, semua lagu itu ada. Artinya apa? Bayangkan, artinya adalah yang membangkitkan turisme selain daripada alamnya ataupun juga destinasinya adalah ekonomi kreatifnya. Iya, betul. Nah, orang-orang yang menjual barang-barang khas itu misalkan lihat di Bandung banyak orang-orang yang menjual apa ya ibaratnya cenderamata-cenderamata yang unik-unik. Nah, itu laku. Aksesoris. Nah. Kalau Batam kan gonggong. Iya, bisa. Gonggong. Kalau Bali ya, Bang, yang itu, Bang, yang macam bentuk laki-laki punya itu juga jual kan? Nah. Ada tuh, korek Ada, api mancis Bali. tuh. Gantungan ya? Gantungan kuncinya. Jadi Itu dia kan dijual. mancis. Nah, itu aja bisa jadi sebenarnya. Bisa dijual. Nah, artinya apa bahwa Kepri kalau mau seperti itu karena kondisinya adalah turisme alamnya hanya itu saja. Ya kita bermain di ekonomi kreatifnya gitu lah. Bahwa hari ini banyak sekali teman-teman UMKM itu yang sudah mengharapnya adalah kepada turisme. Kenapa? Karena ketika orang banyak datang dia akan bisa jualan. Nah, hari ini kan orang datang itu bukan cuma nyari lokasi, tapi ada yang mau dicari. Contoh, kuliner masuk dalam ekonomi kreatif. Orang datang misalkan ke Jogja itu bukan cuma mau kunjungi wisatanya, tapi mau makan gudegnya. Ya, gudeg, betul. Nah, Sama lah kawan-kawan saya dari luar pun datang kenapa? sini cari mie lende. cari melende. Nyari kufaku. Faku. Semua nyari kufaku. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Dari artis sampai tak artis, Pak. Aku pengen jumpa kufaku, tapi kufakunya mengartiskan dirinya. Mas Bob. Bang Bobi balik lah belakang Padang lah, Bang Bobi balik belakang Padang tengok tuh rumah tuh tenggelam ke tidak. Air lagi nek pasang nih, lagi musim nek pasang dalam nih. Bang Bob. Ini masalahnya juga gini menurut aku, melestarikan budaya itu capek, bagus, tapi kita capek Benar, lah dengarnya. Aku benar. pengen tuh buat budaya baru. Tapi apa ini, Bang? Tapi dikolaborasikan dengan budaya lama. Contohnya, Bang? Contoh, Nah. Jogja nih ya. Iya. Jogja ada namanya Jogja Noise Bombing. Jogja semua bingung. Main noise main gitu. Oke. Tapi di dalam bus di Jogja, di Malioboro. Jadi ada wisata yang baru dilihat orang, wih apa nih? Kok ngeri kali. Jadi gitu loh menurut Ada aku. hal yang unik di dalamnya, Iya. benar. Kalau pada ujung-ujung misalnya tari topeng, oh tari topeng bagus. Kalau ini, hah? Gimana nih? Iya. Kok gini? Nah gitu, di dalam bus, bayangin main noise. Luar biasa ya. Nah jadi itu. Makanya kita nanti mau buat juga Apa tuh? Ah. podcast ini di atas buat pancung. Ah. Kan. Yang nonton lumba-lumba. Bukan turis. Mana tahu orang nak ngikut. Ikan dugong datang nanti kan. Wah, rokok sebatang mah. Bagus kan dukung hantu laut. Oh, maaf. Ah, selalu antara ada bisa kita pawang nih. Oh, ada bawangnya. Koman, ya. Oh. Sarman bisa jambi-jambi. Coba kan? Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan. Jangan sekarang ya. Jangan sekarang bahaya, tidak balik itu. Tapi di Batam berapa ada kakak oke studio. Oh, oke studio. Dia tuh jadi driver orang-orang Singapura. Iya, Makanya orang Batam juga harus menurut aku sadar sama carousel. benar. Nah, di situ bisa dipasang nanti misalnya jalan-jalan ke belakang Padang. Kan itu Iya. bisa. Benar. Bikin tarif ya kan? Lumayan loh katanya, gila loh. Makanya hari itu sebenarnya
setiap orang itu bisa menghasilkan uang dari mana saja karena digital tadi. Apalagi Batam banyak peluang. Benar, apalagi Batam dekat dengan Singapura. Cuman hari ini karena pandemi ini tadi, walhasil sumber penghasilan turisme kota Batam salah satunya adalah dari negara Singapura, Malaysia. Dan Paling hari besar. ini paling besar. Makanya kalau kita lihat itu kayak kalau di pelabuhan tuh hari Sabtu Minggu kayak gantian sama warga Singapura. Singapura yang kemarin, Iya, Singapura iya, ya. sana. Ini nggak tahu siapa yang bodoh sama pintar, nggak tahu ya. Kita ngabiskan duit balik miskin, orang sini balik dari sini tidak Kayak kaya. gitu, kaya. Itu orang Indonesia. Nah itu, tapi hari ini karena gara-gara pandemi akhirnya Singapura lockdown, Malaysia lockdown gitu ya. Akhirnya nggak ada masukan dan kita cuma bisa berharap kalau kata Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno kan kemarin ketika sempat saya ngobrol dengan Sandiaga beliau Uno. juga, iya, Mas bro. iya, kemarin. Nah, Gcraft ini pun sebenarnya milik beliau di pusat. Jadi Gcraft ini Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini Dewan Pembina utamanya adalah beliau. Jadi beliau yang bangunnya awalnya. Nah, dibuatlah di setiap provinsi dan kota kabupaten yang ada di Indonesia. Dan Kepri itu kita insya Allah akan dilatih tanggal 26 nanti secara virtual. Jadi Pak Sandiaga Uno kesini terkejut tak dia nengok Batam? Batam betul, Batam berdebu. Tak lah bang, kan dia tempat-tempat bagus-bagus bang. Aku tahu dia punya rute nih. Mana bang? Batam Center, Wih. Nagoya. Wih. Kayaknya yang tak ada lagi konstruksi. Ada konstruksi. Banyak ngambil yang ini kalau ngambil, wah habis lah. Saya tak buku kecil aja. Sebenarnya second hand juga bisa jadi tol wisata juga ya enggak? Apa bang? Second hand. Saya kalah, Iya. bener, bisa. Apa bahasanya? Pre-love ya, apa sih? Iya, Thrifting lah, Pre-love tuh untuk baju sendiri ya. Iya. Thrifting kalau tempatnya Iya. ya. Nah itu kan sering jalan juga tuh sama teman-teman tuh, cuman terakhir di Pasir Putih ya kalau saya nggak salah. Iya betul Oh, betul. iya. Ada Sarman waktu itu bang di situ. Oh gitu. Ada. Mana ada? Ada. Thrifting Itu kita pernah. yang pertama. Pertama, Yang kedua, Yang kedua belum? podcast. Pertama Oh. kami podcast ke situ. Oh oke. Nah di situ kan artinya kan jadi peluang baru dan hari ini melalui instruksinya Pak Sandiaga Uno adalah target utama wisatawan itu adalah bukan wisatawan mancanegara, tapi wisatawan lokal. Nah, inilah saatnya kita gimana supaya orang itu mau datang ke Batam. Nah, hari ini tuh Batam punya PR yang luar biasa. Sangat. Nah, melalui podcast inilah kita kepengen siarkan Bagus, bagus. kepengen sampaikan pada orang-orang Indonesia bahwa Batam tidak sejelek apa yang mereka bayangkan. Karena hari ini Batam dikenal dengan hal gelapnya. Kota lendir. Iya, Mie lendir. lendir, iya. Betul, betul. Dan lendir Air lainnya. lendir, air liur lendir. Kan? Ayo. Agak kagu abang Iya. ngomong lendir. Udah yang cek dari di mana? Udah ditanya dah. Udah gini-gini aku tadi. Oh gitu ya. Yang lagi berbunga-bunga bang. Oh. Besar pacarnya, Bang. Masya Allah. Apanya bang? Ayam bebek. Besar juga pengeluarannya. Apa yang pakai bantal lah. Tapi kan terakhir udah gua kirim ini boneka kan, Man. Dapat lah tuh. Kalau Batam orang mau pikir ya itu dunia gelapnya macam apa namanya? Apa tuh? Ya nanti kejap lah. Orang yang berbual nih. Dunia per dugem-dugeman. Ya. Enggak apa-apa. Semua kan punya porsinya masing-masing. Iya ya. benar. Memang kalau thrifting ini betul Bang, aku lihat orang-orang Jakarta yang gestar-gestar yang artis-artis pasti nyari macam di aviari lah contoh tuh. Iya. Nyari sepatu apa semua. Ngeri, ya. Ngeri. Ngeri. Ting nih ngeri. Bisa orang nih beli, kami tak terpikir Pak. Dia kepikiran Pak. Beli barang 20.000, Iya. dijual 10 juta, Bang. Sekarang, Iya. Bang, Mbak. Apalagi orang Batam belinya per karung. Iya, per karung. Tapi sekarang orang-orang thrifting pun sudah mulai pintar-pintar. Udah mulai naik sekarang. Udah mulai naik harganya ya. Sepatu lu bisa masih sempat dapat di angka 30 di bawah 100 lah. Sekarang harga-harga sepatu yang benar-benar mahal dia bisa jual hampir sejuta dijualnya Nah, gitu loh. ada ini Bang, ada kegelisahan ya. Misal kita nih ekonomi kreatif. Siap. Kita misalnya buat gelas. Oke. Buatan Batam, dibuat di Batam, pabrik di Batam. Hmm. Nah, itu kita kan nggak mungkin hanya pasar Batam aja. Nggak mungkin ya. Kita kan pasti mau kembangan keluar. Sedangkan kita nih nggak bisa nih keluarin Harusnya. barang dari Batam ke keluar. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa sebenarnya adalah ini nggak bisa jalan sendiri. Hmm. Artinya adalah ini menjadi hal penting kerjasama antara pelaku aircraft
dengan pemerintahan. Nah, terkadang kita ini pelaku aircraft memang nggak tahu nih jalurnya kemana. Khususnya Batam. Ya, khusus Batam itu nggak tahu kemana. Dan alhamdulillah salah satu misi kami di Gcraft sendiri adalah kita sebagai jembatan lah, jembatan dengan pemerintahan. Ya, kalau kesahnya tadi, karena juga ada yang tentang terkait dengan pengiriman barang itu kan juga jadi hal yang apa ya, selalu ditakuti lah, karena lebih mahal ongkirnya ketimbang harga barang kadang-kadang gitu ya. Pajaknya sih. Pajaknya lebih mahal. Nah, ini terakhir kemarin kapan ya? Saya lupa, sempat ngebahas itu juga. Katanya masih dalam bahasanya sedang diproses lah, dipertimbangkan apa Revisi. nggak tahu mau direvisi atau mau diberapa, saya nggak paham. Tapi ya harapan kita pun juga semua aircraft, kita juga bilang bahwa kita selalu ingin kalau seandainya itu ditutup yang aturan tadi, insya Allah kita akan bisa lebih lihat lagi. Maunya sih aku misalnya. brand Batam sih dicatat Bang. Benar. Oh, brand Batam dicatat semua. Jadi Nah. jadi orang tahu oh, ini brand Batam. Oh, brand Batam. Benar. Ini boleh dikirim nih. Dan Udah tercatat misalnya benar, gitu. dan hari ini tuh juga yang yang pelaku aircraftnya ini jangan takut dengan pemerintah. Ini sekarang ini sama-sama saling nunggu. Pemerintah nungguin orang pelaku aircraft kok nggak datang ke dia. Yang pelaku aircraft juga takut mau ke pemerintahan. Kenapa? Nanti kalau dilaporin malah Capek. dipersulit dan sebagainya. Makanya kenapa Gcraft sendiri hadir dan untuk membantu tadi. Dan hari ini kita kepengen ada sebuah program baru. Ini kan kemarin juga para pelaku aircraft banyak yang gulung Tikar. tikar nih bahasanya. Ternyata. Nah, kita lagi ngumpulin buat sebuah gerakan donasi minyak jelantah. Hah? Nah, gerakan minyak jelantah, minyak bekas. Iya, tahu. Nah, jadi kita lagi sampaikan teman-teman, kalau teman-teman mau membantu kita akan buat mengirimkan botol-botol ke tempat teman-teman. Kalau teman-teman mau tinggal DM IG kita nanti Gcraft Cafe, bilang aja saya mau ikut donasi. Nah, nanti minyak jelantah itu akan kita olah ke pengepulnya. Nah, hasil uang itu kita akan jadikan sebagai membantu teman-teman yang aircraft tadi untuk di bidang sosial medianya manajemen sosial medianya nge-branding market dia punya produk dan sebagainya. Karena hari ini kan pelaku aircraft di Batam sendiri pada umumnya masih dikuasai oleh teman-teman UMKM, khususnya di bidang kuliner tadi, ataupun teman-teman bidang kerajinan. Nah, yang mana kita tahu nih kalau ngomongin kuliner dan kerajinan itu secara usia pasti 40 tahun ke atas. Yang mereka tidak paham tuh namanya apa itu Instagram, apa itu namanya adalah Kebanyakan sosial media manajemen marketing. Nah, itu kan artinya kita harus bantu mereka. Nah, melalui itulah kita kepengen bahwa donasi tadi uangnya itu untuk teman-teman yang sesama pelaku aircraft tadi. Kan ada pelaku aircraft nih yang dia ahli di bidang digital. Udah, lu bantu kita dong. Ini ada anggaran sekian. Itu Nah, infonya bisa dapat udah. di mana tuh ya? Di Gcraft Cafe. Gcraft Capri. Iya. Follow Gcraft Capri di Iya. mana, Man? Di 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 sini. Iya. Sini ya. Iya. Kalau tak ada aku take down video ini. Gcraft Capri. Karena itu kita harus saling konspirasi. Berkolaborasi. Pak. Konspirasi. Oh, konspirasi, Pak. Nah, Saling bekerja sama Heeh. membuat suatu pergerakan. Kan konspirasi juga tuh. oh, iya benar. Iya, bukan hal buruk aja kok bisa kita buat Konspirasi jadi yang baik. konspirasi yang baik. Iya, gitu. benar. Sama-sama susah, sama-sama bergerak. Iya. Saling bantu lah Saling jadi. bantu. Iya. Karena Ini emang jangan saling sikut nih. Iya. Nah. Tutup. Aku sih jalan rupanya dia tutup ini ketawa lagi. Aku tutup juga ya. SMS ya. Iya. Iya, susah melihat orang senang orang susah. Ya tuh, ternyata gitu tuh. Batam nampak tuh. Nampak betul ya? Sekeliling lah kawan-kawan banyak lah nih. Oh iya, jangan cerita, Pak. Jadi abang nih banyak kegiatan, banyak pergerakan. Iya. Kapan istirahat? Malam lah Bang istirahatnya, Bang. Itu Itu kan minggu pun mah kita nih. Tak tidur pun lagi on kan, on call kan. Iya. Tiba-tiba getar mau bangun langsung ya. Aduh. Berarti ini aku nak tanya nih balik ke awal lagi yang ke pendidikan. Oke. Jauh. Jauh ya. Jadi menurut abang nih, Nah, pendapat abang nih, menurut apa pendapat aja Serah. lah. serah lah. Soal yang orang sekolah nih pendidikan yang online, Oke. lulus pun online. Jadi macam ponakan aku lah. Di ujian tuh samping dia Google, Pak. Makanya sama aku bilang, kau tuh macam aku dulu sekolah nak minta contek itu sampai kursi patah aku sepak-sepak kau nak depan gitu. Tak kasih dia. Jadi menurut abang macam mana tuh bang yang sekarang nih bang, masalah pandemi ini? Ya.
teman-teman di psikologi juga pada lagi ngebahas ini sebenarnya, kenapa kok online learning ini kan menjadi tantangan berat buat anak-anak, khususnya anak-anak yang masih belum dewasa ya. Karena mereka kan masih ibaratnya katanya apa ya, masih butuh bimbingan gitu. Karena mereka itu belum sempat bertemu dengan sekolah itu bukan cuma sebatas belajar, tapi juga ada sebuah proses untuk mereka supaya menjadi pribadi yang baik. Nah, kalau seandainya mereka di rumah saja, bukan tidak baik, cuma mereka hanya mengenal satu sistem saja, sistem keluarga saja. Sedangkan ketika dia sudah besar nanti, dia akan mengenal orang yang berbagai macam sistem. Nah, sekolah itu sebagai miniaturnya lah, seperti itu. Dan bagaimana tanggapan tentang online ini? Ya, memang hari ini mau suka tidak suka ya, kita tetap harus bergerak. Dan hari ini pendidikan melalui pandemi ini membuktikan bahwa tidak selamanya bahwa pendidikan itu harus hal-hal yang formal saja. Artinya adalah ada pendidikan lain yang harus digenjot juga. Pendidikan informal. Makanya hari ini kita lihat lebih laku teman-teman yang konsepnya pendidikan adalah pendidikan praktis, homeschooling. Homeschooling. Nah, kenapa? Karena mereka hanya belajar hal-hal yang mereka butuhkan saja. Contoh nih, homeschooling kan cuma belajar mata pelajaran yang diujiankan saja. Ya kan? Nah, tapi di balik itu orang tuanya bisa memberikan dia semacam masukan ataupun arahan untuk dia mengembangkan dia punya potensi masing-masing. Nah, ini tadi saya bilang bahwa sebenarnya setiap kita punya potensi, itu yang harus dikuatkan, bukan yang lemah yang dikuatkan. Kenapa? Yang lemah dikuatkan, ya barang itu memang sudah lemah, dikuatkan pun juga segitu standarnya. Pecah. Nggak bisa ini, nggak bisa up lagi gitu. Benar, ibarat kata dia bukan orang yang ahli di matematika, tapi dileskan di matematika. Padahal dia ahli di bidang seni yang lain. Contoh misalnya seni musik lah. Anggap dia bisa menyanyi. Nah, cuman gara-gara dia terlalu difokuskan ke yang lemah tadi matematika. Mas itu. Matematikanya dia tak dapat maksimal, seni dia punya suara pun juga hancur, tak dilatih. Tak fokus gitu. Tak fokus. Makanya kenapa kita harus fokus? Dia kuatnya di mana? Matematikanya tak kuat, udah biarkan aja. Biarkan saja, paling nggak sampai batas minimal. Kalau dia minimalnya 70 udah. Jangan minta pula 100. Karena orang tua kita ini, saya juga selalu bilang ke orang tua kita, jangan memaksakan anak untuk mencapai hal yang maksimal. Karena bisa jadi dia bukan itu maksimalnya, tapi di tempat yang lain. Ada anak yang misalkan matematika rendah, tidak tahunya dia di bidang lainnya naik, sosialnya naik. Mungkin di bidang IT-nya dia oke, atau mungkin di bidang seninya dia oke. Dipaksa yang di sini, jadi lepas. Makanya kenapa hari ini konsep pendidikannya menurut saya pribadi adalah nanti, kalau dalam bayangan saya pribadi lah, sekolah formal itu nanti perlahan-lahan akan mulai bergeser. Artinya mungkin bukan bergeser dalam artian keseluruhan, bukan, tapi akan masuk hal-hal yang informal tadi. Fokusnya ke kita punya ahli atau hobi lah bahasa gitu. Kita hobinya apa, kita sukanya apa, kuatkan di sana. Mampunya kita di mana? Fisika ya fisika. Sarana sih dibalik, Wak. Oh gitu. Yang ngajar anak SD itu harus profesor. Nah, biar dia terkesima gitu ngeliat matematika. Matematika bisa diginiin ya. Nah, misalnya kayak gitu. Benar, bahwa matematika ini bisa kemana larinya. Iya, sebenarnya musik juga matematika. Benar. Hitung-hitungan juga ada gitu ya. Dan hari ini mas saya bilang, hari ini kita diajarkan mungkin dari zaman, nggak tahu dari zaman ini para abang-abang ini gimana seperti apa. Setahu saya pun juga dari zaman saya, kita cuma disuruh belajar matematika, 1 tambah 1 2. Kita suruh belajar logaritma lah sebagainya. Kita nggak disuruh tahu nih, mesti tahu. Maknanya apa, nanti gitu. Di kehidupan buat apa. Makanya saran aku itu tadi yang ngajar anak SD profesor. Benar. Dan gaji guru besar lah. Nah, itu jadi semangat deh ke sekolah. Benar. Kalau bisa ke sekolah sambil nyanyi, wah. Aku mengajar. Besok gajian. Oh nggak gini lagi, nggak gini lagi kok. Mobil. Oh nggak gitu di belakang ada sejahterakan guru. Iya, benar. Dan hal ini makanya saya bilang bahwa ternyata guru-guru kita juga belum sejahtera. Sedangkan itu, abang sering-sering ngomong belakang Padang, emang dari belakang Padang? Iya, dia lah premannya. Oh gitu, belakang Padang? Mandai aja. Saya juga dengan teman saya ini, kita sering ke pulau-pulau. Ada namanya komunitas sama sahabat internet.
Itu kerjaan kami adalah setiap bulan sekali turun ke pulau-pulau untuk ngajar anak SD. Untuk apa? Untuk memberikan wawasan mereka bahwa cita-cita itu bukan cuma apa yang mereka lihat. Oh, betul. Nah, kecamatan Belakang Padang lah ya, bukan Belakang Padang ya. Kecamatan. Banyak pulau-pulau itu kan. Ada mereka yang cuma tahu cita-cita cuma satu, guru, dokter yang sering main ke sana, Iya. Nelayan. Pak Ustadz, Nelayan pas itu. nelayan, sama Polisi. polisi. Tapi lucunya polisi di pulau-pulau tak dianggap baik. Kenapa tuh? Kenapa? Karena yang mereka lihat polisi datang hanya ketika ada masalah, Ya, ketika ada penjahat, ketika ada apa. nangkap narkoba. Nangkap narkoba, benar. Nanti mereka bilang, kalau di kota kita tanya kamu jadi apa? Polisi. Semangat, angkat tangan semua. Di sana saya tanya, yang mau jadi guru angkat tangan, ada beberapa orang. Yang mau jadi ustadz ada. Jadi polisi. Senyap. Iya, bagus tuh. Nah, disitulah saya kemarin sempat, wah, kok bagus Pak? Maksudnya itu PR bagi Humas Polri. Oh iya. Nah, itu kemarin juga sempat kita review. Akhirnya kita pernah bawa orang, kita bawa polisi ke sana untuk mereka menjelaskan polisi seperti apa. Iya. Nah, akhirnya ketika ke sana, setelah polisi datang dan menjelaskan tugasnya ngapain, bagaimana. Oke, siapa sama di polisi? Baru udah agak banyak. Oke, saya menjadi polisi. Tapi nggak sebanyak orang kota ya. Iya. Karena mereka berhasil berpikir tentang tadi hanya apa yang mereka lihat. Bahkan yang luar biasa yang lihat satu pulau, saya datang anggaplah ya 2017 saya datang anggapnya dia masih kelas 6 SD. Misalkan gitu ya. 2018 setahun kemudian saya datang lagi ke pulau yang sama. Datang bawa anak. Hah? Ya pulau gitu rata-rata. Saya bilang, "Datang tuh Kak Robi," katanya bawa anak. Siapa nih anak kebudak? Gini lagi, dua anaknya rupanya. Satu, Pak. Kiri kanan. Oh, kembar apa ya? Ini bisa sini, ini bisa sini. Kembar pula. Kembar rupanya. Nah itu, ternyata ya, kenal tak Kak? Saya bilang, saya tak ingat-ingat sekali. Lalu dia bilang, "Kakak ada ini Kak, ada foto tahun lalu tak?" Dia bilang gitu kan. Oh ada, saya buka. Itulah pentingnya Instagram ya, bisa jadi memori kita. Saya buka Instagram saya, tengok. Itulah saya gitu. Ya mana kamu? Itu Bang, katanya. Pulau itu, ay. Nah, ternyata di pulau jadi benar bahwa mereka sudah kelas 6 SD cukup sekolahnya. Ya habis. Habis. Yang penting mereka bisa baca, bisa ngitung, tak dibodoh-bodohi orang sana, dia bilang, orang kota, dia bilang. Nah, selesai, tahu duit aja. Benar. Jadi sistem orang pulau ini modelnya ditanya kau nak sekolah apa tidak. Nah, tadi gitu. Ya. Kebanyakan orang pulau ini kan tak jauh dari orang tua. Benar. Makanya ekor orang tua aja dah sampai Benar. bapak dulu jadi tukang mancing-mancing. Mancing ini dia. Yang lucunya lagi ada tuh yang aku dekat-dekat kan kalau dekat-dekat pinggir itu kan ada yang galangan kapal ya. Biasanya kan ada besi-besi yang rusak itu dibuang di laut kan. Besi bekas. Besi bekas itu kan. Selam. Tanya, apa kerja bapak? Apa kerja kamu ke depan? Saya nanya ke bapak, ngapa? Selam besi. Ngambil besi dari bawah laut. Ini usaha halal kalau lagi nggak halal. Rupanya nyolong besi rupanya. Allahu Akbar. Bilang selesai lah. Oke. Inilah pokoknya ya. Pemerintah juga harus membantu kita. Benar. Anak-anak pulau harus kita kasih ilmu semangat. sedikit demi Kasih sedikit semangat. lah ya. Nggak bisa lah, Pulau-pulau ini lah. nggak bisa langsung berubah total, nggak bisa. Nggak bisa, Mungkin bertahap. 10-20 tahun lagi lah. Betul. Sama guru tuh Disejahterakan. disejahterakan. Ya. Satu lagi, kalau ada tiba-tiba tetangga kalian kaya, jangan dibilang itu ngepet. Mana tahu dia Iya, kan desainer, mana tahu Iya, dia menang Bitcoin, lotre. menang lotre, ahli judi, ahli apa ya? Keluar nomor siji kan tidak tahu. Iya, jadi janganlah dianggap langsung pesugihan. Iya. Abang kalau ada orang sebelah abang jarang keluar rumah, tapi dia kaya, abang mau laporkan dia atau jumpai dia? Minta duit. Kalau saya tak minta duit, saya jumpai dia bang. Macam mana caranya dia cuma duduk dalam rumah tapi duit banyak? Tanyain. Loh, padahal kat rumah tuh ada rak kan. Main Bitcoin. Keluar kan. Tambang semua segini. Ini apa kerja saya, Bang? Betul juga, Bang. Oke, jadi bagi kata Sarman tadi ponakannya kan, sambil ujian buka Google kan. Iya. Nah itu masalahnya, soal hafalan. Oh iya. Maunya soalnya soal yang berpikir. Benar. Iya kan? Menurut Anda? Makanya naikkan gaji-gaji guru. Wah, Arso! Podcast lah. Wah.
Itu